Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Sahibul Majlis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra, semoga beliau beserta keluarga beserta pengurus semuanya senantiasa dalam naungan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, orang-orang tua kami, jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid sesuai jadwal di minggu malam Rabu, minggu yang pertama kajian kita adalah kajian tauhid. Masih membaca kitab yang sama, kitab Al-Jawahirus Saniyah. Terakhir daripada pembahasan tauhid kita yaitu membahas sifat qidam. Allah itu wajib bersifat qidam. Qidam itu artinya apa? Ya, Allah ada, tidak didahului oleh tiada. Berbeda dengan adanya kita. Adanya kita didahului oleh tiada. Baik. Sekarang kita masuk kitab sifat baqa. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat baqa. Di halaman 5. Dan yang kedua adalah baqa. Sebetulnya kalau urutannya 3. Wujud pertama, qidam kedua, baqa ketiga. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah baqa. Baqa itu artinya kekal. Allah itu kekal, mustahil Allah itu binasa. Dan makna baqa itu ketiadaan akhirnya, atau dikatakan tiada ada kesudahan bagi wujudnya, atau dikata tiada panah wujudnya. Artinya bahwasanya wujud Allah, wujud itu bukan muka. Wujud itu artinya ada, adanya Allah. Cemana wujud hantu itu? Nah, itu kan persepsi kita, wujud itu adalah muka, bukan gitu maksudnya. Wujud ada artinya ada. Nah, jadi atau dikata fana wujudnya, dikata fana binasa akan adanya. Artinya bahwasanya adanya Allah Ta'ala itu tiada akhir baginya, dan tiada kedatangan atasnya adamnya. Begini,
Allah wajib bersifat qidam dan Allah wajib bersifat baqa. Qidam itu artinya Allah ada, tidak didahului oleh tiada. Dalam artian Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya, jadi Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ada pada masa itu hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada, bumi belum ada, langit belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, apapun belum ada pada masa itu. Yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena Allah adanya tidak didahului tiada. Adanya Allah tidak berawal. Nah, itu pembahasan sifat qidam. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Sebelum segala sesuatu ada, ya, pada masa itu yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Itu disebut masa azali namanya. Azali, masa di mana belum ada segala sesuatu melainkan Allah. Ya, paham itu ya? Itu sifat qidam yang kemarin. Kedua, sifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Maksudnya atau maknanya, mustahil Tuhan itu binasa. Mustahil Tuhan itu mati. Yang namanya Tuhan tak mungkin dia mati. Kalau Tuhan mati, siapa yang akan mengatur alam ini? Ngerti? Jadi kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat baqo, tidak kekal, dia binasa, dia mati, maka itu bukan Tuhan. Jelas? Nah, maka pahamlah kita bahwa sifat qidam, sifat baqo merupakan ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat qidam, maka dia bukan Tuhan. Ya, seperti contoh kemarin apa? Berhala, patung. Patung disembah-sembah orang. Patung itu kan baharu. Ya, arti baharu kemarin apa? Sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Asalnya dia tidak ada, kemudian dia dibuat, dia diciptakan sehingga dia ada. Berarti adanya dia didahului oleh tiada. Itu namanya baharu. Tiap-tiap baharu, ya, tiap-tiap perkara yang baharu pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang menciptakan. Mustahil perkara baharu itu ada dengan sendirinya. Sebagai contoh kemarin apa? Rumah ini baharu tidak? Baharu. Tidak mungkin rumah ini, ya, berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang buat, karena dia baharu. Rumusnya tiap-tiap perkara yang baharu pasti ada yang menciptakan, ada yang menjadikan, ada yang membuat. Contohnya rumah ini. Dahulu rumah ini tak ada, sekarang rumah ini ada. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Segala sesuatu yang ada didahului tiada disebut dia dengan baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan atau menjadikan. Gak mungkin tiba-tiba, ya, rumah ini berdiri aja begini tanpa ada yang buat. Itu gak mungkin. Tidak diterima akal itu, ya, tidak masuk logika. Termasuklah patung tadi. Patung itu udah jelas dia baharu, ya. Karena dia baharu berarti dia bukan Tuhan. Sebab apa? Yang namanya Tuhan itu wajib bersifat qidam. Kalau Tuhan itu baharu, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Tiap-tiap yang baru butuh kepada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itulah yang layak disebut Tuhan. Bukan awak yang buat patung, awak pula yang menyembah patung itu. Namanya jahil murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Ya, kalau bahasa kampungnya bodoh tak terajar. Ya, aturan logika kita, dia baharu. Ya, yang namanya Tuhan wajib bersifat qidam.
Mustahil Tuhan itu bersifat baharu. Kalau Tuhan baharu pasti ada yang menciptakan. Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan. Karena tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan atau menjadikan. Makanya di awal ini kajian ini saya katakan sifat qidam dan sifat baqo merupakan ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat qidam, maka dia bukan Tuhan. Walaupun semua manusia di dunia ini menyembah dia, menganggap dia sebagai Tuhan, tapi dia tidak bersifat qidam, maka tidak diterima akal bahwa dia sebagai Tuhan. Bukan Tuhan itu. Ya, makanya kesimpulannya apa? Tuhan itu hanya Allah. Tuhan itu hanya Allah. Kenapa? Karena hanya Tuhan kita, Allah Ta'ala saja yang bersifat qidam. Tuhan-Tuhan yang lain tidak bersifat qidam. Ya, kita contohkan ya tuh, berhala Lata wa Uzza, patung berhala yang disembah-sembah orang kafir jahiliyah, Lata wa Uzza. Qidam atau baharu dia? Baharu, bukan Tuhan berarti. Walau mereka menganggapnya Tuhan. Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan. Nabi Isa itu qidam atau baharu? Baharu, berarti bukan Tuhan. Carilah di dunia ini dari agama mana saja, ya, yang namanya orang yang mengaku punya Tuhan pasti orang yang beragama. Tiap-tiap orang beragama pasti punya Tuhan masing-masing, kan gitu. Cari agama mana yang Tuhannya bersifat qidam. Tak ada, ya, nggak ada. Cuma Tuhan orang Islam yang bersifat qidam. Makanya kalau berbicara akidah, apapun yang ditanya tentang Allah Ta'ala, ada jawabannya semua. Ya, ada jawabannya. Kenapa? Karena jelas akidah orang Islam itu jelas, sistematis, kemudian masuk di akal, logika dia, bisa diterima akal. Dalilnya dari Al-Quran Sunnah juga jelas. Ya, makanya saya tantang tadi, coba cari di dunia ini Tuhan mana yang bersifat qidam. Tidak akan kita temukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira ya? Kenapa? Karena yang bersifat qidam itu hanya Tuhan, hanya Allah. Kalau ada selain Allah Ta'ala yang bersifat qidam, berarti Tuhan ada dua. Ya? Coba cari agama mana saja, Tuhan mana saja, cari manakah Tuhan-Tuhan mereka yang bersifat qidam. Tidak akan kita temukan. Ya, kenapa? Karena Tuhan mereka batil. Ya, Tuhan mereka batil. Sementara Tuhannya kita, kalau Tuhan berarti Tuhan kita banyak gitu ya. Sementara Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala hak. Karena cuma Tuhan kita yang bersifat qidam. Dan tidak ada sesuatu, ya, yang layak disebut Tuhan kecuali dia bersifat qidam. Demikian pun sifat baqo artinya kekal. Qidam menjadi sifat daripada ciri khas Tuhan. Tidak layak sesuatu itu disebut Tuhan kalau tidak bersifat qidam. Demikian pun tidak layak sesuatu itu disebut Tuhan kalau dia tidak bersifat baqo. Baqo artinya kekal. Kalau Tuhannya mati, siapa yang nak mengurus umatnya, yang mengurus hambanya, mengurus alam ini? Mustahil Tuhan itu mati. Ya, kalau ada Tuhan dia tidak bersifat baqo, itu bukan Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan, sesuatu yang disebut Tuhan, tapi tidak bersifat baqo, tidak kekal, artinya dia mati, artinya dia binasa, artinya dia rusak, maka itu tidak layak disebut Tuhan. Jelas? Ya, kalau Tuhannya binasa, kalau Tuhannya mati, kalau Tuhannya rusak, kalau Tuhannya fana, siapa yang akan mengurus alam yang sebesar ini? Ya, jangankan mengurus alam, mengurus diri dia sendiri pun tak mampu dia. Buktinya dia mati, buktinya dia binasa. Berarti logika mengatakan itu bukan Tuhan.
umatnya, hambanya, alam ini. Sementara diri dia pun tak terselamatkan daripada kematian. Makanya nggak ada di dunia ini Tuhan yang bersifat qidam dan Tuhan yang bersifat baqa, kecuali Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi orang yang murtad, ya. Orang murtad itu rugi. Makanya kafir yang paling keji, kafir yang paling hina, kafir yang paling jelek, kafir yang paling buruk, murtad. Ya, murtad. Kafir itu ada dua. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli ya udah jelas, memang 7 turunan orang kafir. Kafir murtad udah dia beriman, udah ngaji pula kitab Jawahirus Rusaniyah, ya, udah khatam dia, bisa pula dia murtad. Tapi sejarahnya nggak ada. Orang yang ngaji Aqaidul Iman 50 atau sifat 20 nggak akan pernah sejarahnya jadi orang yang murtad. Nggak akan pernah sejarahnya jadi Wahabi. Nggak akan pernah sejarahnya jadi Syiah. Yang ada yang dia Wahabi belajar sifat 20 balik ke Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dianya Syiah belajar sifat 20 jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai orang yang ateis nggak percaya Tuhan ngaji dia tauhid kitab Jawahirus Rusaniyah, balik dia masuk Islam. Nah itu. Nah, kenapa? Karena logika Asy'ariyah Maturidi ini masuk di akal semuanya. Ya, berbeda dengan logika Wahabi yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash, Allah di langit katanya. Pertanyaannya mudah. Kalau kita katakan Allah Ta'ala berada di langit, langit itu baharu tidak? Baharu. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Ya, itu aja pertanyaannya. Kalau bisa dijawab mereka, ikut mereka pun nggak apa-apa. Ya, nggak kejawab. Oh, agama itu jangan dipikir-pikirkan katanya. Cuma ada nggak dipikirkan? Ya, kalau tak dipikirkan jahlil murakab lah kita nanti. Esa tapi 3 misalnya. Ya, oh itu jangan dipikir-pikirkan, cukup diimani. Itu namanya agama dogma, bukan agama dalil. Ya, dogma itu begitu, gak usah ditanya-tanya. Pokoknya kok imani aja, walau menurutmu gak masuk di akal, imani aja. Itu namanya dogma. Agama kita bukan agama dogma, agama kita agama dalil. Ente mau nanya apa tentang Allah Ta'ala? Tanya sama ulama, ada jawabannya semua. Ustaz, mampu nggak Allah Ta'ala menciptakan anak dan istri baginya? Kalau orang awam ditanya begitu bingung. Pasti jawabannya mampulah. Kalau orang awam, jangankan membuat anak dan istri itu Allah Ta'ala. Alam begitu besar nih, mampu Allah Ta'ala menciptakannya. Apalagi menciptakan seorang anak dan seorang istri. 1000 istri pun mampu Allah Ta'ala. Itu jawaban ngawur. Ya, mampukah Allah menciptakan anak dan istri baginya? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya, pertanyaan kau itu mustahil. Ya, kenapa mustahil? Karena sifat kudrah, sifat iradah tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil, tapi sifat kudrah hanya ta'aluk kepada yang mungkin. Nah, gitu cara jawabnya. Walaupun kita belum paham apa itu ta'aluk, nanti ada pembahasannya. Cuma kalau ditanya mampukah Allah menciptakan anak dan istri baginya, awak jawab mampu, salah. Awak jawab tak mampu, nggak mungkin Allah punya anak dan istri. Ya, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nggak mungkin ada anak istri bagi Allah. Oh, tak mampu Allah Ta'ala menciptakan anak dan istri baginya. Salah juga. Kenapa salah? Berarti kita menetapkan atau mensifatkan bagi Allah Ta'ala sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kita anggap Allah itu lemah. Nah, jadi jawabannya, dijawab mampu, salah. Dijawab tak mampu, salah. Tapi kalau orang mengaji tauhid, ya begitu jawabannya. Mustahil pertanyaan kau itu. Kenapa mustahil? Karena sifat kudrah, sifat iradah tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Sifat kudrah itu ta'aluk ia kepada yang jaiz saja. Ya, sampai ditanya lagi. Saya pernah waktu saya ngajar di Mu'alimin dulu, Aliyah Unifah. Saya ngajar fikih. Tapi orang-orang murid-murid nanya rata-rata tauhid. Ditanya sama murid saya masih Aliyah kelas 1. Dia bertanya, Ustaz,
mampu nggak Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Ustaz, Allah itu kan maha besar kan Ustaz? Iya, Allah Ta'ala itu maha besar. Ya, kalau begitu Ustaz, mampu tidak Allah Ta'ala menciptakan batu yang lebih besar darinya? Coba, bahaya tuh pertanyaan begitu kan? Ya, Allah maha besar, mampu nggak Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Kita jawab mampu, salah. Dijawab tak mampu, juga salah. Pertanyaanmu nak, salah. Allah maha besar, bukan ukuran Allah, bukan berarti Allah maha besar Allah berukuran sebesar bumi, sebesar bulan, bukan begitu. Ya, kuasa Allah yang maha besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah maha besar, jangan terbenak di pikiran kita sebesar apa Allah Ta'ala ukurannya. Itulah. Jadi dia berpikir Allah maha besar, sebesar apa Allah Ta'ala, kan gitu kan, ukurannya. Sehingga muncul pertanyaan, Allah bisa nggak Ustaz kira-kira menciptakan batu yang lebih besar darinya? Berarti dia membayangkan besarnya Allah di situ besar ukuran. Betul tidak? Nah itu kan salah, iktikad seperti itu. Jadi ketika kita ditanya orang begitu, mampu nggak Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Ya. Kemudian kita jawab, jangankan menciptakan batu yang lebih besar, bumi ini berapa besar? Mampulah, kecil kali Allah menciptakan itu. Ya jelas jawabannya salah. Berarti kita meyakini Allah maha besar, besar dengan ukuran 1000 km, 2000 km, kan begitu mampunya. Ya. Jadi Nabi Idris pernah didatangi iblis. Ini kisah ini di dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuqi atau Dasuqi, ya, Syarah Ummul Barahin. Nah, ini kalau di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, ini kitab terakhir nih yang dikaji, kelas 6. Ya, jadi kitab awal tauhidnya itu Fathul Majid, Syarah Durrul Farid, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Baru naik kelas 4 kalau tidak salah, baru membaca kitab Kifayatul Awam namanya. Ya, Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Fudholi beserta dengan syarahnya. Nama kitabnya itu Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri. Kemudian naik kelas 6, tingkat kitab tauhid yang paling tebal, namanya Hasyiah Ad-Dasuqi atau Hasyiah Ad-Dusuqi, syarah hasyiah daripada syarah kitab Ummul Barahinnya Imam As-Sanusi. Nah di situ dikisahkan begini, Nabi Idris alaihissalam pernah didatangi iblis, ya, pernah didatangi iblis dalam rupa bentuk Nabi Adam. Jadi iblis ini mendatangi Nabi Idris dengan perwujudan Nabi Adam, menjelma menyerupai Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia membawa sebutir telur, ya, dibawalah sebutir telur tadi, dihadapkannya kepada Nabi Idris. Wahai Nabi Idris, mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan bumi ini ke dalam telur ini? Ya, Iblis itu nanya kepada Nabi Idris, mampukah Allah Ta'ala memasukkan bumi ini ke dalam sebutir telur ini? Dijawab Nabi Idris alaihissalam, ya, jangankan sebutir telur, Allah Ta'ala, Nabi Idris waktu lagi menjahit pakaian, jangankan memasukkan bumi ke ke sebutir telur ini, ya, memasukkan bumi ke dalam lubang jarum ini pun Allah Ta'ala mampu. Habis itu dicucuk Nabi Idris mata iblis, ya. Nah, jadi dicucuk Nabi Idris matanya iblis, berdarah-darah matanya, baru si iblis itu pergi. Nah, itu kayak kata Imam Sanusi, ya, penyusun kitab di dalam kitab Hasyiah Dasuqi itu. Jadi kalau ada pelaku-pelaku bid'ah, ya, yang nanya-nanya Allah di mana, Allah di mana, nah, jawab Allah tidak bertempat, cucukkan matanya. Begitulah kurang lebih, ya. Nah, itu akibat apa? Pelaku bid'ah itu nggak cocok, ya, kita terlalu kita openi pelaku-pelaku bid'ah itu. Ya, termasuk orang yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas aras, bersemayam di arasnya, itu adalah pelaku bid'ah. Gak usah terlalu dilayan-layani, gak usah diladen-ladeni orang kayak begitu. 1000 dalil sama mereka percuma.
Aduh ya Allah. Baik. Bako. Bako tadi apa artinya? Kekal. Jadi yang namanya Tuhan itu ya wajib dia bersifat bako. Wajib dia kekal. Kalau Tuhannya itu mati, binasa, itu bukan Tuhan. Makanya saya berani mengatakan, tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah Ta'ala yang bersifat qidam dan baqo. Hanya Tuhannya orang Islam saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat qidam, yang bersifat baqo. Dan sifat qidam dan sifat baqo itu merupakan ciri khasnya Tuhan. Jadi kalau udah kiamat, kan semua binasa nih. Malaikat pencabut nyawa, malaikat apa? Israel. Ada disebut di dalam hadis begini: barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, atau di dalam rumahnya ada patung, ya jelas. Siapa yang di dalam rumahnya ada patung, patung ya, bukan boneka. Kalau boneka itu boleh, karena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun punya boneka semasa kecilnya. Tapi kalau patung haram ada di dalam rumah. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Terkait juga nanti masalah itu foto. Ya, apa hukum foto? Ya, kalau mereka Wahabi foto hukumnya haram. Padahal foto itu sebatas memindahkan bayangan dia. Ya, jadi foto nggak haram. Ya, foto tidak haram. Kalaupun ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan haram, kalau fotonya itu seluruh tubuh. Ya, ini pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan, kalau fotonya seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, beliau mengatakan haram. Ya, kalaupun ada ulama yang mengharamkan foto, bersyarat kalau separuh badan tidak haram. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar tadi, kalau seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, menurut beliau haram. Tapi menurut ulama kebanyakan, ulama kontemporer seperti Syekh As-Sayyid Ali At-Tantawi dalam kitab beliau Fatawa li Syekh Ali At-Tantawi, beliau itu mantan mufti Mesir dan juga termasuk ya salah satu rektor pada masanya di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau mengatakan foto itu hukumnya mubah, boleh, tidak haram, selama memenuhi syarat. Kalau perempuan fotonya ya menutup aurat, ya, jangan nanti dibilang semua foto itu ya mubah, boleh. Jadi foto-foto tak senonoh disimpan, boleh, bukan begitu, ya haram. Habis itu gantilah tuh wallpapernya di HP, foto ceweknya, nggak boleh juga, ya, tak boleh juga. Pertanyaannya apa hukum memandang foto perempuan? Semisal di media sosial, ya, mau dikasih tahu apa enggak hukumnya? Orang ngaji tauhid kok, bukan ngaji fikih. Kita ngaji tauhid, itu pembahasan apa itu? Fikih, ya. Nah, jadi terkait foto ya, foto secara umum, ya, tidak di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang mengharamkan dengan syarat haram kalau seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau separuh badan tidak haram. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Tapi pendapat ulama kontemporer, foto hukumnya mubah walau seluruh tubuh dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Unsur-unsur yang diharamkan semisal foto-foto yang mengundang syahwat atau foto wanita yang terbuka aurat, ya. Maksudnya misalnya fotonya nggak pakai jilbab gitu ya. Nah itu haram menurut ulama kontemporer. Tapi menurut ulama Wahabi, foto itu mutlak haram semua. Jadi kita rada bingung ngurus paspor, ngurus KTP piye. Kan harus pakai pas foto. Ya. Jadi paspornya nggak ada fotonya, haram, bid'ah gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Aneh-aneh itu memang. Makanya jangan ikut ajaran itu. Sampai fatwa mereka di
Lajnah Daimah Buhus wal Ifta, yaitu kumpulan ulama-ulama Saudi. Kalau kita MUILA di sini, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Saudi namanya apa tadi? Lajnah Daimah Buhus wal Ifta. Dikatakan dalam fatwa mereka diantaranya makan tomat itu haram. Ya, kenapa makan tomat haram? Kalau dibelah tomat itu di tengah-tengahnya, itu berbentuk tanda salib, tanda tambah. Ya, coba nanti ibu-ibu beli tomat, belah. Nanti di tengah-tengahnya itu kan ada yang kerasnya, seperti bentuk tanda tambah. Jadi mereka menganggap itu haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadisnya. Barang siapa yang menyerupai kaum sama dengan kaum itu. Jadi mereka fatwakan haram. Ya. Nah, termasuk saya baca juga di situs resminya Lajnah Daimah Buhus wal Ifta, main bola itu hukumnya haram. Ini fatwa MUI-nya Saudi haram, tapi antenya timnas Arab Saudi masuk Piala Dunia. Nah, itu kita nggak masuk akalnya, bingung kita nengoknya. Kayak kontradiksi dia. Nah, aneh. La haula wala quwata illa billah. Baik, intinya Tuhan itu wajib bersifat baqo. Jadi ketika apa tadi kita cerita hadis tadi ya, kalau di dalam rumah ada patung, di dalam rumah ada seorang muslim memelihara seekor anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Malaikat pencabut nyawa apa tadi? Israel. Nah, malaikat tak akan masuk ke dalam rumah itu. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Ya, malaikat Israel mau 1000 anjing kita pelihara di rumah, mana urus dia? Ya, jangan kita baca hadis tadi. Siapa yang ada di dalam rumahnya patung, atau dia di dalam rumahnya ada seekor anjing, maka malaikat tidak akan masuk. Dia berpikir, ya, wah, biar kekal abadi aku, katanya gitu ya. Dipeliharanya kanan kiri sudut semuanya gunggung semuanya. Ya. Nggak ada urus sama malaikat Israel. Yang tak masuk rumah itu malaikat rahmat. Ya, bukan malaikat Israel. Malaikat Israel mana peduli dia. Ya. Kalau melihat gunggungan anjing, berarti anjing itu melihat setan, kata Nabi. Tapi kalau mendengar kokokan ayam, ayam itu melihat malaikat. Ya, makanya dalam kitab Jami'us Shaghir ada tentang hadis fadilah memelihara ayam jago putih. Ada riwayatnya itu. Kita nggak ada pula ngaji hadis ini. Ya. Termasuk menyembelih, ya, memotong, ya, menyembelih atau memotong ayam jago putih hukumnya makruh. Ya, karena sunnahnya ayam jago putih itu dipelihara. Kenapa demikian? Itu sunnah. Ya, sunnah. Di antaranya bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini kan tokoh ulama Wahabi. Paling anti biasa dengan hadis-hadis yang semisal itu. Tapi beliau kali ini mengatakan, Imam Ibnul Qayyim Jauzi, ya, mengkisahkan kenapa ayam jago putih itu, ya, fadilahnya banyak untuk kita pelihara. Di antaranya mengusir gangguan jin. Jadi selama ayam jago putih itu yang ada di dalam rumah itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, maka setan atau jin tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Ya, itu fadilahnya. Nah, dengan catatan orangnya sholat lah. Ya, percuma melihara ayam jago putih 1000 ekor kalau penghuni rumahnya pun tidak sholat. Ya, bukan jin tuh yang masuk ke dalam rumah, memang di dalam rumah tuh udah ada jin. Ya, begitu kira-kira. Jadi memang jin tak masuk, orang jinnya ada di dalam rumah. Ya, masuk itu kan berarti dia di luar, masuk ke dalam. Jadi kita sholat, ya, beribadah di rumah itu, kita pelihara ayam jago putih. Ya, itu di antara fadilahnya. Ya, banyak malaikat berdatangan ke rumah kita. Di antaranya dapat mengusir, kata Imam Ibnul Qayyim, mengusir apa? Ya, ilmu-ilmu jahat, ya, ilmu-ilmu sihir, ya, termasuk jin-jin fasik. Nah, itu Ibnul Qayyim biasa anti yang kayak begitu. Tapi ini beliau masukkan di dalam kitab beliau. Berarti memang benar fadilahnya itu. Nah, makanya begini, saya sampaikan kalau ada berobat-berobat tradisional, tahu ya, boleh, nggak ada masalah berobat tradisional. Syaratnya bawa ayam jago
putih ya disembelih, itu indikasi ilmunya ilmu hitam. Ya, indikasi, hati-hati. Apa syaratnya? Kau harus sembelih ayam jago putih. Sementara di dalam kitab Jami'us Shaghir dan kitab Fawaidul Qadir, syarah dari kitab Jami'us Shaghir karya Imam Al-Munawi, memelihara ayam jago putih termasuk sunnah ya. Nah, jadi hati-hati yang berurusan dengan ayam itu biasa ilmu yang nggak benar. Ya, cari tempat berobat yang lain. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Udah ada yang pernah kayak gitu? Nah, banyak-banyakin istighfar ya. Baik. Bako ya, bako itu artinya kekal. Jadi ketika sudah kiamat nanti, semua makhluk itu mati, sampai yang ada tinggal Allah dan Nabi dan malaikat Israel. Ya, semua pada waktu itu ya, tidak ada sesuatu pun selain ya, binasa semua, mati. Karena yang kekal itu adalah Allah. Yang kekal itu hanya Allah. Jadi malaikat Israel yang ada pada waktu itu tinggal Allah dan malaikat Israel. Karena malaikat Israel sudah habis tugasnya untuk mencabut semua makhluk Allah. Siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Menurut ya salah satu kitab ya, dikatakan bahwasanya malaikat Israel lah yang mencabut nyawanya sendiri. Maka tinggallah Allah Ta'ala pada masa itu. Nah, itu seperti itu ceritanya. Kalau begitu, surga neraka termasuk nikmat surga, termasuk azab neraka, kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Kalau dijawab tidak kekal, Mu'tazilah kita. Ya, surga neraka, nikmat surga, azab neraka kekal. Allah kekal, surga dan neraka juga kekal. Tapi beda. Kalau Allah Ta'ala kekalnya itu kekal dengan zatnya, dengan sendirinya. Kalau surga, kalau neraka, kekalnya itu namanya baqo bi baqoillah. Dia kekal karena dikekalkan Allah. Andai Allah tidak mengekalkan surga, tidak mengekalkan neraka, binasa juga surga. Tapi Allah mengekalkan surga dan neraka, termasuk nikmat surga, termasuk azab-azab neraka. Namanya baqo bi baqoillah. Kekal karena dikekalkan Allah. Kalau Allah tidak, Allah kekal, tidak ada yang mengekalkan Allah karena Allah Tuhan. Kalau ada yang lain yang mengekalkan Allah, berarti yang mengekalkan Allah itulah yang Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Surga, neraka itu kekal, tapi namanya baqo bi baqoillah. Kekal sebab dikekalkan Allah. Pertanyaannya, surga neraka saat ini udah ada belum? Ya, surga dan neraka sudah diciptakan Allah atau belum? Kalau menurut Mu'tazilah, surga dan neraka saat ini belum ada. Ya, kenapa? Kalau udah ada kan percuma kita masuk surga neraka menurut mereka. Nanti setelah dihisab, kiamat aja belum datang. Itu versi Mu'tazilah. Jangan diikut ini. Yang ngaji tauhid jangan ngantuk-ngantuk. Nanti ceramah disampaikannya pula. Kata Ustadz Sumitra, surga dan neraka belum ada saat ini. Walhasil di situ ada tuan guru. Berarti Ustadz Sumitra Mu'tazilah selama ini. Ya, tertuduh gara-gara ya salah mendengar. Padahal awak menyampaikan jelas. Menurut Mu'tazilah, bukan berarti awak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa sih kan? Aliran sesat, menyimpang. Ya, menyimpang. Artinya ahlul bid'ah. Pendapat-pendapat mereka itu menyalah. Ya, Mu'tazilah itulah mudahnya. Mereka mendahulukan logika, mendahulukan akal daripada dalil. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, inilah pendapat yang harus diikuti. Surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Ya, sudah Allah ciptakan. Ketika Nabi Adam itu kan kisahnya di mana itu? Di dalam surga. Berarti kan surganya udah ada kan? Udah diciptakan. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia diciptakan. Jadi sekarang siapa penghuni surga itu, Ustaz? Ruh-ruh para anbiya, ruh-ruh para mursalin, ruhnya para penabi dan ruhnya para rasul. Ya, jadi di surga mereka.
Jadi ini pendapat yang harus diikuti. Surga dan neraka sudah Allah ciptakan, ya udah ada sekarang. Ya, pendapat Mu'tazilah tadi kan surga neraka belum ada, belum Allah ciptakan. Itu pendapat yang menyimpang, tidak benar pendapat itu. Nah, baik, intinya sifat baqo artinya kekal. Maksudnya apa? Mustahil Tuhan itu mati. Mustahil Tuhan itu binasa. Mustahil Tuhan itu rusak. Ya, kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi mati, ya udah jelas bukan Tuhan itu. Kalau masih ngotot menganggap itu Tuhan, namanya jahil murakkab. Ya, jahlul murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Masih mending bodoh itu dua macam. Apa kemarin? Jahlul basit, jahlul murakkab. Jahlul basit, bodoh biasa. Ya, contohnya gini. Wah, 5 tambah 5 piro, Wak? Wak ini nggak sekolah, ya, nggak tahu, Wak, nggak pandai ngitung. Menurut kau yang sekolah, 5 tambah 5 berapa? 10, Wak. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan, Wak? Iya. Karena kau sekolah, awak lebih percaya, Wak percaya sama kau. Berarti bodoh tapi terajar. Ini bodoh biasa. Kebanyakan kita kan yang ini jahlul basit. Kalau jahlul murakkab tuh gini. Wak, 5 tambah 5 biro. 5 tambah 5 berapa, Wak? Ya, 15 katanya. Ya. Salah, Wak. 5 tambah 5 bukan 15. 5 tambah 5 itu 10. Wak tengok nih, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan, Wak, bukan 15. Udah ditunjukkan dalilnya begini. Oh, nggak bisa. Kau tahu apa? Aku lebih dulu lahir dari kau. Ya, kau dulu masih kecil-kecil, masih ngeces-ngeces. Aku pun udah keliling-keliling. Nggak usah ngajarin aku. Itu namanya jahlul murakkab. Udah salah, ditunjukkan dalil, tapi nggak mau nerima. Ya, makanya dikatakan jahlul murakkab, bodoh yang bertingkat-tingkat. Bodoh tak terajar bahasa kita. Ya udah itu, ya. Baik. Apa dalil Allah bersifat baqo? Lihat kitabnya. Intinya paham ya, Tuhan itu wajib bersifat baqo. Baqo artinya kekal. Mustahil Tuhan mati, gitu aja. Ya. Allah hidup. Allah hidup tidak? Karena sifat wajib Allah salah satunya sifat hayat. Manusia kita hidup juga kan? Apa bedanya hidupnya kita dengan hidupnya Allah Ta'ala? Hidup bagi Allah, Allah hidup tidak dengan ruh. Makanya Tuhan tak mati-mati. Kalau kita hidup, hidupnya kita dengan ruh, makanya kita mati. Jadi kalau ada disebut Tuhan mati, berarti Tuhan itu hidup pakai ruh juga. Bukan Tuhan itu. Jelas maksudnya? Apalagi yang disebut Tuhan itu tak punya ruh, ya, makin tak waras. Ya, makin tak waras. Sesuatu yang nggak punya ruh dianggap Tuhan. Apa contohnya? Patung, berhala, Lata wa Uzza disembah-sembah. Ngerti? Itu jelas-jelas nggak punya roh, malah dianggap sebagai Tuhan. Itu makin aneh. Yang hidup saja, tapi dia mati nggak layak disebut Tuhan. Apalagi benda mati yang tidak berroh. Paham? Seperti berhala, patung, Lata wa Uzza disembah-sembah sebagai Tuhan. Itu makin aneh. Ya, jadi kalau seandainya orang hidup yang mati dianggap Tuhan, itu namanya jahlul murakkab. Jadi kalau patung yang nggak bernyawa dianggap Tuhan, tak jahlul apa itu namanya? Ya, jahil apa itu namanya? Lebih parah dari jahil murakkab. Nah, itulah bentuk kemusyrikan. Tapi saya katakan kemusyrikan di zaman dulu jelas nampak. Nyembah berhala itu bentuk kemusyrikan yang nyata. Di zaman milenial sekarang, kemusyrikan itu masih tetap ada, tapi dengan bentuk dan wujud yang berbeda, bukan lagi nyembah berhala. Orang yang terlalu obsesi dengan jabatan, berarti menjadikan jabatan seolah-olah berhala baginya. Orang yang terlalu terobsesi dengan harta, berarti menjadikan harta itu sebagai seolah-olah sesembahan baginya. Nah, jadi ini perlu kita pikirkan.
bahwa bentuk kesyirikan di era milenial seperti zaman kita saat ini bukan lagi bentuk kesyirikan yang nyata nampak jelas seperti nyembah berhala orang-orang jahiliyah dulu, menyembah Lata wa Uzza, tapi bentuk kesyirikan di zaman sekarang lebih dahsyat lagi, yaitu berapa banyak orang yang tergila-gila, terobsesi dengan jabatan, dengan harta, terobsesi dengan dunia, sampai ngaji gak sempet, ibadah juga tidak sempet. Berarti dia sangat terobsesi dengan hal-hal semisal itu. Kecuali silakan kita ngejar dunia, tapi yang wajib ibadah jangan tinggal. Kalau sampai kita terlalu mengejar dunia sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, berarti yang kita kejar, yang kita tuntut itu kita telah menjadikannya sebagai berhala-berhala kita. Dan itu bentuk kesyirikan di era milenial. Paham gak kira-kira yang saya sampaikan? Silakan. Bukan kita gak boleh kejar dunia. Mana ada orang meninggalkan dunia seutuhnya. Makan itu pakai duit, beli, logikanya begitu. Itu kan dunia. Gak ada orang yang bisa meninggalkan dunia seutuhnya. Kita tetap butuh kepada dunia sebagai penopang akhirat kita. Itu harus kita pahami. Jadi kalau ada yang merasa supi-supi kali, kalau buat status kayak ahli supi betul, gak butuh dunia, gak apa, gak usah kerja kamu, gak usah megang duit. Ngerti maksud saya? Kalau duit masih dicari berarti butuh dunia. Ngerti? Kalau statusnya Masya Allah, tabarakallah, bacanya pun Masya Allah, ngeri bukan takjub. Seorang mukmin tidaklah butuh dunia. Dunia itu begini. Tapi duit masih dicari. Gak ada duit pening kepala. Berarti gak bener, gak sesuai realita. Makanya bolak-balik saya sampaikan, kita itu nilai orang jangan dari statusnya di media sosial. Karena hidup kita di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jangan nilai orang dari statusnya di media sosial. Orang yang statusnya Islami di media sosial belum tentu di dunia nyata dia sesoleh dengan apa yang ditulisnya. Dan orang yang statusnya biasa-biasa belum tentu dia juga bukan orang soleh. Mungkin dia lebih soleh secara di dunia nyata daripada orang yang statusnya Islami. Makanya intinya kita nggak boleh memandang rendah orang lain, nggak boleh memandang sinis orang lain, nggak boleh kita merasa lebih soleh dari orang lain, nggak boleh kita merasa lebih mulia dari orang lain. Kita sekarang terkagum-kagum dengan status-status di media sosial. Wah ini Masya Allah, sufi kali, juhud kali. Kadang saya baca kayak gitu bukan takjub, lucu. Ada tuh yang nggak begitu. Seorang mukmin sejati dia akan meninggalkan dunia. Dia tidak butuh kepada dunia begini-begini. Dia kalau ada apa-apa mengadukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Mengadukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Berat lah. Berat. Kalau nggak makan aja masih minta kirimin orang tua kan gitu ngadu juga kepada orang tua. Coba nggak ada megang duit, nggak ada apa, anak kos misalnya merantau lagi kuliah, aku ngadu sama Allah Ta'ala aja, ya Allah bahan makananku habis, mau kirimanku habis, nunggu sampai seminggu mati nggak datang kiriman. Itu akibat tauhid yang salah, bukan jadi ahlus sunnah, jadi Mu'tazilah itu meninggalkan usaha ikhtiar, namanya Jabariyah. Sampean orang kerja, semisal gitu nggak kerja, yang membagi rezeki itu Allah Ta'ala. Kalau memang dikasih rezeki, nggak kerja kita dikasih juga rezeki. Jadi saya begini aja, nunggu saya sampai ada orang yang apa gitu. Itu namanya Mu'tazilah, ninggalin usaha. Usaha juga lah ibadah. Jadi tandanya kita itu tidak menjadikan yang kita kejar-kejar, yang kita tuntut sebagai berhala-berhala. Ketika kita mengejar itu, kita tidak sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jelas ya? Tapi kalau kita terlalu kejar itu, maaf, semisal yang dagang, saking sibuknya ngurus dagang nggak sempat ibadah. Apa yang dikejar?
laba, keuntungan. Demi keuntungan itu laba, dia berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Berarti dia telah menjadikan laba itu sebagai berhalanya. Ngerti? Jadi bentuk berhala di masa milenial ini lebih spesifik daripada berhala pada masa dulu. Kita lebih harus hati-hati dan lebih harus waspada. Gitu maksud saya. Ya, jelas itu. Jadi kerja, ya, jangan sampai tinggalkan ibadah. Kalau kita kerja mencari duniawi sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, ngaji seminggu sekali malam Rabu pun gak sempat gara-gara alasan sibuk atau kerja, ya, memang males, alasan aja gitu maksudnya, ya. Berarti dia telah menjadikan dunia sebagai berhalanya. Sholatnya enggak, kenapa enggak sempat? Nanti kalau ditinggalin pelanggan berkurang untung sekian, dia lupa yang ngasih dia untung itu siapa? Bukan pelanggan, Allah Ta'ala. Ya, yang ngasih kita kalau dagang, yang ngasih untung itu siapa? Allah. Makanya kita harus belajar tauhid. Ya, harus belajar tauhid. Dia berani meninggalkan sholat. Kenapa? Takut berkurang keuntungan. Dia lupa yang memberi untung pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bahaya iktikad yang seperti ini. Ya. Jadi bukan syirik nyembah berhala lagi. Hati-hatilah kita pokoknya. La haula wala quwata illa billah. Udah ada pertanyaan kira-kira? Cukuplah itu. Nanti dalilnya insya Allah udah habis nih ya. Bulan depan udah puasa. Minggu depan malam Rabu, minggu kedua apa? Akhlak ya. Tasawuf. Minggu ketiga 4 fikih. Sampai mana Ustaz Ferry? Sampai kapan kita nih Ustaz? Jadi bulan depan masih dapat sekali itu kan? Berarti minggu ketiga, minggu keempat, sama minggu pertama di bulan depan fikih puasa aja kita Ustaz ya. Jadi tauhidnya inilah pertemuan terakhir. Ngaji tauhidnya bukan kita bertemu terakhir kalinya, bukan ya. Itulah yang saya harapkan Ustaz, berhenti kita mengaji, pening kepalaku gitu ya. Pening mengaji tauhid itu dapat pahala. Pening mikirin hutang yang tak dapat pahala, dapat penyakit. Ya, jadi biarlah pening mengaji tauhid ini, tapi mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, kalau pening mikiri hutang bukan dapat pahala, penyakit yang dapat. Silakan kalau ada pertanyaan. Intinya Allah wajib bersifat baqo. Baqo artinya Tuhan itu kekal. Ya, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan binasa, mustahil Tuhan rusak. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah minggu depan kita kajian akhlak nyambung kitab Nasaihul Ibad. Ya, kemarin kita cerita masalah jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, nanti hadis selanjutnya itu hamba yang paling dicintai Allah. Ya, hamba yang paling dicintai Allah itu seperti apa? Nanti pembahasannya minggu depan. Ya, tafadhol, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Mudah-mudahan nggak ada. Ngaji tauhid jarang orang nanya memang. Ya, karena kita akui itu, jangankan nak bertanya, memahamkan ya apa yang disampaikan itu susah. Tapi ya udah pelan-pelan kita ngaji. Ada? Nggak ada, kita tutup doa, selesai pulang. Ustaz? Foto. Ulama itu kalau kita letakkan di kediaman kita masing-masing ya, apakah apa hukumnya gitu? Iya. Dan apa fadilahnya? Jadi memajang foto ulama itu diantaranya banyak fadilahnya, banyak faedahnya. Ya, malaikat rahmat banyak datang ke rumah tersebut. Ya, rumah kita berkah lah. Jangan foto Cristiano Ronaldo, posternya dibingkai. Memangnya Cristiano Ronaldo bisa kasih syafaat di akhirat? Kagak. Pasang ini foto-foto ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini ada. Contohnya tempat Ustaz Ferry ini. Ya, nanti foto bin Bas pula ditaruh. Ya, makanya ini contohnya Syekh Utsaimin gitu kan. Nasaruddin Albani. Kan ada fotonya di Google. Ya, foto ulama. Muncullah itu foto-foto ulama Wahabi. Albani, Utsaimin, bin Bas.
Dia kan nggak tahu ya, ini apa pedomannya. Ada Habib Umar, ya Habib Ali Al-Jufri, ya dan lain-lain sebagainya. Simpan di rumah kita. Saya dengar kisah nyata, ya nyata. Orangnya masih hidup, ya. Di mana dia di rumahnya itu banyak menyimpan foto-foto ulama, foto para habaib, ya. Jadi sewaktu-waktu rumah itu terbuka sampai pagi, orangnya tidur di dalam, ya orangnya tidur di dalam. Buka artinya Malik masa ya udah enak kan gitu, ya. Tapi alhamdulillah dijaga Allah Ta'ala rumahnya, ya. Mungkin itu salah satu berkahnya foto ulama itu tadi, ya. Pajang di rumah kita foto ulama, karena ulama itu juga bisa beri syafaat di akhirat nanti, ya. Selain syafaat Nabi ada syafaat orang-orang soleh, ya. Pasang foto ulama, ya minimal satu, ya. Foto siapa ya Ustaz itu, cari situ namanya, cari situ, ya. Dicontoh, banyak berkahnya. Di media sosial sering kita temukan ada rumah yang kebakaran, ya tapi rumah dia sendiri nggak kebakar, gara-gara di dalam rumahnya ada foto ulama apa guru sekumpul. Pernah lihat beritanya itu viral kan? Dia rumahnya di tengah-tengah, rumah yang lain kanannya terbakar, kirinya terbakar. Logika kita kalau rumah tengah yang harusnya habis kan gitu. Ini rumah tengah nggak kebakar. Gara-gara apa? Ada foto ulama apa guru sekumpul di Martapura, Kalimantan sana. Ya, saya kepengen kali ke sana itu, ziarah haul dekat bulan Ramadan itu, ya haul apa guru sekumpul. Nah, itu salah satu contohnya. Ada yang rumahnya kebanjiran, ya, tapi rumahnya nggak kebanjiran. Ada yang kebanjiran, ada foto ulamanya nggak kena basah, nggak kena api ketika terbakar. Itu fadilahnya. Jangan dianggap foto cuma foto-foto begitu aja, ya. Nah, daripada foto awak-awak panjang di situ, foto ulama panjang, ya, foto ulama. Nah, ini teringat saya. Kalau ada waktu nanti ya, hari Ahad nanti, Ahad siang tanggal 7 Maret ya, tempat kita yang kemarin Maulid, masjid kemarin Maulid, majelis kita itu kedatangan tamu lagi dari Yaman, ya, dari Hadramaut Yaman, Al Habib Abdurrahman bin Hussein Al Habsyi dari Yaman. Pada acaranya pukul 2 siang sampai setengah 4. Nah, jadi yang muda-muda kalau ada waktu ambil berkahnya, ya, datang ke sana. Nah, kalau ke pantai kemana, ke gunung didaki, ya. Untuk ke masjid datengin Habib, datengin ulama, capek kali aku ya. Banyak kali ini alasannya. Tapi kalau untuk touring cepat kali. Kemana kita? Katanya sanggup aja. Daki gunung pun, ya, didaki semuanya, sanggup ya. Nah, silakan hadir, ya, kita undang ya. Khusus untuk yang muda-muda nih, yang ibu-ibu bawa suami misalnya boleh. Di mana tempatnya Ustaz? Masjid yang Maulid kemarin di Medan, ya, Masjid Al-Hikmah dekat Unifah, ya. Nah, jadi insyaallah banyak ini kita kedatangan tamu-tamu dari Habib-Habib dari Yaman. Kemarin sempat kita bawa satu Habib Muhammad itu, ya, bin Abu Bakar bin Salim ke Pakam, ya, itu sempat kita bawa ke sana. Maulah sekali-sekali kita bawa kemari, ya kan Ustaz? Habib-Habib kalau ada tamu kita bawa kemari, insyaallah. Baik, itu aja lah barangkali, ya. Kita ada pertanyaan lagi kira-kira? Iya. Gambar sketsa versi ulama kontemporer tadi, Sayyid Ali At-Tantawi, itu gak jadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Karena dia, ya, kalau foto memindahkan cahaya, ya, lukisan itu goresan-goresan. Yang tak boleh itu patung, ya, patung. Seperti itu tak boleh. Baik, cukuplah agaknya, ya. Intinya tadi cari foto-foto ulama dipajang, ya, di rumah-rumah kita. Paling tidak anak-anak cucu kita kan nanya, siapa tuh mbah, siapa tuh nek? Oh, ini foto ulama. Paling enggak kenal dia. Daripada foto siapa tadi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, ya. Hati-hati di dalam mencintai seseorang, ya. Pilih-pilih, memilih kesukaan, ya. Ngefans sama orang itu pilih-pilih, gitu maksudnya. Jangan sampai kita ngefansnya sama orang
Orang kafir, jelas-jelas orang yang kafir masuk neraka khalidina fiha abada. Kita pula kagum, kita pula ya begitu mengidolakannya. Jelas-jelas masuk neraka. Ya, cari kekaguman kita dan idola kita itu kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka nanti. Selain syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kita mendapat pertolongan mereka di hari akhirat. Ya, mulakanlah rubah idola-idola kita. Ya, yang suka opa-opa Korea, opa-opa ya, opa-opa Korea diganti ya. Nah, untuk Habib-Habib semua. Ya, opa-opa Korea itu neraka nanti kalau mati mereka. Ngapain dijadikan idola? Ngerti maksudnya? Ya, dijadikan fans idola ya, opa-opa Korea ya. Nah, ganti ulama-ulama Habib-Habib. Coba bandingkan Habib Ali Al-Jufri, kurang tampan apa beliau ya dibandingkan opak-opak Korea itu ya. Foto kalau yang suka yang ganteng Habib Jindan yang paling bawah ya. Nah, yang perempuan-perempuan suka yang ganteng misalnya gitu ya, Habib Ali Al-Jufri yang di atas tengah ya. Ini jangan foto ya opak-opak, sampai tingkah lakunya pun dicontoh-contoh, sarang iyo entah apa gitu ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, kita tutuplah dengan doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam hari ini, menambah perbendaharaan ilmu kita, terutama pelan-pelan kita semakin kenal Allah itu seperti apa. Ya, dengan mengkaji tauhid ini diharap kita semakin mengenal Allah itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.